Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa faddil wa jallil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi kita. Allah memberikan anugerah kebahagiaan bagi kita karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang mukmin, level lebih tinggi daripada hanya sekedar muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa dikatakan Ramadan? Kenapa disebut dengan istilah Ramadan? Ramadan berasal dari kata ar-ramad, artinya membakar. Terik matahari yang sangat panas membakar. Maksudnya apa? Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan membakar di sini adalah membakar dosa-dosa kita. Limadza summiya bi Ramadan? Kenapa dinamakan dengan Ramadan? Karena dinamakan dengan Ramadan itu membakar dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersih karena dosa-dosa kita dibakar oleh Allah sehingga menjadi putih bersih, menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini nantinya dia ketika Idul Fitri disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran menyebut dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu pada kata-kata puasa ini? Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, perhatikan kata Ibnu Mas'ud, ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu di situ ada perintah yang agung atau ada larangan yang besar. Ketika ayat ini Al-Baqarah 183 ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian digabung dengan kutiba alaikumusiyam sebagai pertanda bahwa perintah yang agung ini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Perintah yang agung ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sesungguhnya ketika Ramadan itu tiba, ketika Ramadan itu datang, maka semua makhluk berbahagia, semua makhluk berduka cita. Kalau makhluk Allah yang lain saja berduka cita, maka terlebih lagi umat besar, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mereka harus berbahagia dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kalau makhluk yang lain, kalau umat lain, makhluk yang lain yang di muka bumi ini, bahkan makhluk-makhluk yang ada di atas langit, mereka berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan, maka terlebih lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam kitab Ad-Durrah, Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Khabawi menjelaskan sebuah hadis. Diriwayatkan dalam hadis itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halla hilal Ramadan sahal arsy wal kursi wal malaika wa ma dunahum yaqulun tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal barakah bima indallahi ta'ala lahum minal karamah." Dalam kitab itu dinyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, ketika hilal pertama Ramadan itu tiba, ketika malam pertama Ramadan itu datang, sahal arash wal kursi wal malaika, berteriaklah arash Allah, berteriaklah seluruh malaikat-malaikat Allah, gemuruh malaikat yang di langit itu, semuanya berteriak ketika Ramadan itu tiba. Ketika malam pertama Ramadan itu datang, berteriak seluruh malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Apa yang mereka teriakkan? Mereka semua berteriak, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ungkapan para malaikat yang ada di langit. Mereka bergemuruh, riuh, hiruk pikuk mengucapkan kata-kata beruntung, selamat,
beruntung, selamat kalian yang saat ini menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbahagia? Kenapa beruntung? Malaikat tadi melanjutkan kalimatnya, bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Beruntunglah orang yang menjadi umat Muhammad. Apa alasannya? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamah, karena saat ini mereka, kita umat Islam, kita orang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, beruntunglah mereka saat ini, beruntunglah umat Muhammad saat ini, karena mereka dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya puasa itu? Puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari gejolak nafsu syahwat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat, mulai dari subuh sampai datangnya waktu maghrib, ma'an niat, yang disertai dengan niat khusus beribadah, mendekatkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Al-Hasan Al-Khabawi menjelaskan riwayatnya dalam hadis yang tersebut, bahwa ketika para malaikat yang ada di langit menyatakan, beruntunglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Syekh Al-Hasan Al-Khabawi melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi tersebut. Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaghfarat lahumus syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samak fil ma wa dhi kulli ruhin ala wajhil ardi was sama illa syayatin alaihimul la'nah. Kemudian dalam kitab Durrah itu dinyatakan, wastaghfarat lahumus syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa. Kemudian matahari beristighfar, matahari memintakan ampun untuk umat Muhammad, matahari beristighfar, bulan beristighfar, bintang-bintang yang ada di angkasa beristighfar, wat tuyur fil hawa, bintang-bintang, burung-burung yang sedang berterbangan beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hawa fil ma, bahkan seluruh ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut semuanya beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah puasa. Jika matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan burung-burung yang sedang terbang memohonkan ampun untuk umat Muhammad, kemudian makhluk yang ada di bumi, makhluk yang dalam air, para ikan-ikan semuanya beristighfar memohonkan ampun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya beristighfar memohonkan ampun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memohonkan ampun agar Allah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa syayatin alaihimul la'nat. Lalu ditambahkan hadis itu, illa syayatin alaihimul la'nat, kecuali setan-setan terkutuk yang tidak mau beristighfar, yang tidak mau mohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, lalu amalan selain daripada puasa Ramadan ini, zikir yang harus banyak dilaksanakan, yang harus banyak diucapkan, zikir-zikir yang harus banyak kita bacakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaghfiru fi arba'in khisal, perbanyaklah 4 macam zikir, perbanyaklah 4 macam berzikir di bulan Ramadan ini, baik pagi, siang, sore, malam, perbanyaklah berzikir 4 macam ini. Wa ammal latani khoslatani tardawna bihima rabbakum wa ammal latani khoslatani la ghina ankum bihima. Kata Nabi, zikir yang 4 macam itu, 2 macam yang pertama Allah ridha, dan 2 macam yang kedua kamu sangat menginginkannya. Wa ammal latani khoslatani, adapun 2 hal yang Allah ridha adalah engkau mengucapkan fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna,
Empat macam itu, dua macam yang pertama Allah ridha, yaitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian kita mengucapkan istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian dua macam yang terakhir yang kamu sangat menginginkannya, yaitu fatas'aluna bihil jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Kamu sangat ingin masuk dalam surga dan kamu sangat ingin dibebaskan dan dikeluarkan dan dihindarkan dari api neraka. Dua macam yang terakhir ini kamu ingin sekali agar kamu dimasukkan surga dan agar kamu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apa itu? Kita mengucapkan nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu, mereka menyusun wirid ini dengan ungkapan yang sangat indah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Disusun oleh ulama kita, disusun oleh kiai kita, dua macam ini. Kemudian ditambahkan dengan doa yang diriwayatkan dari Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh ulama kita, oleh kiai kita ditambahkan doa itu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ditambahkan itu hadis riwayat dari Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang harus aku baca dalam rangka menghadapi untuk menyambut Lailatul Qadar? Maka doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral hadirin, inilah yang harus kita laksanakan, bahwa ibadah Ramadan ini harus senantiasa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan itu habis berlalu tanpa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis berlalu tidak diisi dengan amal ibadah. Waktu habis berlalu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis berlalu tanpa adanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah masanya kita bertaubat kepada Allah. Inilah masanya kita memperbanyak saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah ini dengan sempurna, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum jami'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.